Terima kasih Pak Febri sudah mengingatkan. Jadi hari ini kita bicara masalah eh, membuat proposal program kreativitas mahasiswa, terutama untuk yang riset eksak. Nah, slide pertama ini adalah membangun sebuah prompt. Ini intinya. Jadi di dalam kalau kita lihat gambaran robot itu, ini siapa saya. Jadi prompt itu sama seperti robot. Nah, di dalam prompt itu perlu kita kasih eh, informasi. Siapa saya? Saya ini adalah seorang profesor, seorang dosen, seorang mahasiswa, itu perlu disampaikan. Nah, kemudian perlu disampaikan juga bagaimana saya akan menulis. Nah, itu perlu diinformasikan. Kemudian disampaikan juga bagaimana format output yang kita inginkan, ya kan? Tulis tulisan ini harus eh, akademik, ya kan? Kemudian harus memiliki citasi, harus memiliki sesuai dengan format yang diinginkan oleh proposal itu. Nah, itu perlu kita informasikan. Kemudian tingkat kedalaman penjelasan perlu kita sampaikan. Ya, itu perlu disampaikan di dalam prompt ini. Nah, inilah bagaimana kita membangun sebuah prompt agar tulisan kita itu kualitasnya menjadi bagus. Kemudian kualitasnya bisa diterima oleh asesor atau review nanti. Ini perlu kita bangun sebuah prompt agar prompt yang bagus itu kita agar output dari hasil ChatGPT itu bagus, maka kita harus eh, memberikan informasi yang spesifik ke dalam prompt tersebut. Nah, ini adalah mekanisme ya, mekanisme eh, kalau kita ingin menghasilkan output dari ChatGPT itu menjadi yang lebih bagus lagi. Nah, AI-nya ya terserah Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu punya DeepSeek atau Copilot, ya nggak apa-apa. Ya, karena ChatGPT ini kan yang paling bagus yang berbayar gitu. Copilot punya kita punya kampus kita itu bisa kita pakai. Nah, awal mulanya kita punya ide ya, ide penelitian. Ide penelitian ini bersumber dari kita sendiri, ya kan? Bisa nggak ide penelitian itu kita buatkan promnya? Bisa, bisa kita buatkan promnya untuk yang ide menghasilkan ide penelitian. Ya. Ini nanti bisa kita hasilkan dari sebuah prompt. Tapi ini adalah ide ini berasal dari mahasiswa itu sendiri atau kita selaku dosen. Kita sendiri, oh saya akan meneliti tentang eh, A misalnya, meneliti tentang turbin, atau meneliti tentang sampah, atau meneliti tentang limbah, dan sebagainya. Itu idenya dari kita. Sampah ini mau diapakan? Nah, itu ide awal, ya kan? Setelah kita mendapatkan ide yang mau kita buatkan, maka kemudian kita masukkan ke dalam ChatGPT, ya kan? Nah, supaya ide kita itu em, bisa apa namanya, bisa diilustrasikan oleh ChatGPT, oleh si robot tadi, maka di dalam robot tadi kita berikan informasi-informasi terkait dengan ide penelitian kita. Itu kita masukkan ke dalam ChatGPT. Nah, kalau kita tidak masukkan ke dalam ChatGPT, nanti ide kita yang dihasilkan oleh ChatGPT itu diilustrasikan yang sembarangan, tidak sesuai dengan kaidah apa kaidah akademik dan lain sebagainya. Maka kita beri informasi kepada ChatGPT. Informasi itu bersumber dari apa? Dari Science Direct. Science Direct ini adalah sebuah um, jurnal ya, sebuah informasi-informasi jurnal yang terkini. Terutama ini kita harus masukkan jurnal-jurnal yang kalau kita lihat dari buku panduan kita harus memasukkan referensi itu antara 5 sampai 10 tahun ya. Maka kita harus cari informasi dari Science Direct dan dari Scopus itu informasi yang penelitian 5 sampai 10 tahun. Nah, di Science Direct dan Scopus ini kita hanya mengambil
data abstrak saja. Abstrak itu kita ambil. Nanti kita bisa ambil abstrak itu bisa 10 abstrak. Atau dari Scopus itu bisa 100 abstrak gitu ya. Termasuk yang nelitinya siapa, dari jurnal apa, itu bisa kita masukkan. Nah, data-data Scopus ini atau data dari Science Direct ini adalah data yang valid ya, yang valid berasal dari jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Ya. Nah, itu perlu kita informasikan. Kemudian setelah kita beri informasi, maka kita perintahkan kepada ChatGPT itu untuk membuat sebuah outline. Outline dari eh, draft proposal yang mau kita buat. Nah, isi dari draft proposal yang mau kita buat itu seperti apa? Nah, itu kita bangun dari ChatGPT. Dari informasi yang kita sampaikan, tolong buatkan saya outline. Outline itu nanti dihasilkan misalkan bab satu ini isinya, bab 2 ini isinya, bab 3 ini isinya, dan seterusnya. Nanti ChatGPT bisa mengolahnya semua. Nah, itu dari dari pertama ini kita bisa menghasilkan outline. Outline dari eh, draft proposal dari PKM. Ya, misalkan bab satu pendahuluan, bab 2 tentang apa, bab 3 maaf, bab 2 misalkan tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka nanti ada 2.1 bercerita tentang apa. 2.2 bercerita tentang apa, 2.3 bercerita tentang apa. Dan ini nanti isinya adalah dari berbagai macam literatur. Ya. Nah, literaturnya adalah literatur terkini. Antara kalau 5 tahun itu 5 tahun sampai 10 tahun ya 2020 2019 mungkin sampai tahun 2026. Ya, itu literatur yang kita harus masukkan ke dalam di dalam apa namanya proposal tadi. Kalau Bapak Ibu ada literatur yang kecuali literatur sebuah buku itu bisa literatur yang lama. Nah, kalau literatur terbaru itu 2016 sampai dengan 2026. Itu yang harus Bapak Ibu usahakan ada di dalam referensi. Kalau tidak ada itu maka proposalnya nanti karena di dalam penilaian itu ada uh, apa namanya referensi terkini. Kalau referensi terkini itu Bapak Ibu tampilkan maka uh, proposal Bapak Ibu bisa dilanjutkan ke dalam apa namanya seleksi. Nah, kemudian di dalam sebuah outline, maka kita harus nanti di sini membuat pertanyaan referensi. Kenapa harus membuat pertanyaan referensi? Karena kita akan mencari sumber pustaka yang mau kita masukkan ke dalam apa? Ke dalam mesin pencarian. Ya kan? Kan di dalam outline ini kan cuma hanya bab satu tentang ini, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 tentang subheading A, kemudian ada 2.2 subheading B dan lain sebagainya. Nah, A itu isinya apa? Nah, nanti kita dibantu dengan ChatGPT tadi untuk mendapatkan pertanyaan referensi. Nah, kalau Bapak Ibu mencari sebuah referensi di Google ya, di Google. Misalkan Bapak Ibu mencari referensi di Google. Nah, nanti pertanyaan referensi itu Bapak Ibu tinggal masukkan ke dalam Google. Apakah pengaruh konsentrasi terhadap apa misalkan pengaruh angin terhadap energi yang dihasilkan. Nah, itu Bapak Ibu tinggal masukkan di mesin pencarian seperti Google atau Scopus atau SciDirect. Itu muncul lagi referensi-referensi yang bersumber dari itu. Ya. Nah, ini harus dibuatkan pertanyaan referensi. Nah, nanti setelah outline dibuat, pertanyaan referensi dibuat, maka kita akan lanjutkan dengan prompt berikutnya, masukkan ke dalam ChatGPT lagi untuk menghasilkan sebuah draft proposal. Nah, pertanyaan referensi itu kita cari sumbernya adalah sumbernya dari sebuah sebuah AI yang lain, namanya AI Site AI. Nah, Site AI ini digunakan untuk sebagai support informasi untuk dia untuk ChatGPT ini membuat sebuah narasi. Narasi misalkan pada subheading 2.1 misalnya.
Jadi sumber informasinya diambil dari sini. Maka di dalam narasi subheading 2.1 nanti muncullah referensi-referensi atau sitasi-sitasi yang bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, kalau kita tidak berikan eh, sitasi ini atau dicari di dalam site ini, nanti informasi sitasi dari hasil dari ChatGPT ini akan ditulis oleh ChatGPT yang sembarangan, yang bahkan referensinya tidak ada. Maka butuh itu. Nah, di site ini kita butuh data Scopus. Data Scopus itu adalah data DOI-nya saja, DOI-nya saja. Mungkin orang jurnal udah tahu lah DOI itu apa. Nah, DOI ini itu dibutuhkan untuk dilakukan pencarian uh, pertanyaan referensi ini. Nanti akan masuk ke dalam site. Jadi sumber site-nya tadi, sumber informasi narasi yang ada di dalam site ini, datanya diambil dari Scopus. Scopus itu berupa data-data jurnal yang bereputasi sebenarnya. Nah, jika Bapak Ibu tidak punya Scopus, ya itu tidak masalah, jangan khawatir. Maka kita posisinya ada di bawah sini. Jadi, kalau Bapak Ibu tidak ada akun Scopus, maka kita menggunakan akun ya site-nya saja. Nah, site ini bisa dilakukan secara apa? Bisa yang free ya. Free itu kalau tidak salah 7 kali pencarian kemudian ditutup. Kemudian besok dilakukan di ini kan lagi apa namanya di online apa namanya di online lagi dicari lagi uh, data-data berikutnya. Ini 7 kali pencarian kalau yang gratis. Nah ya, Sign Direct jangan khawatir, Bapak Ibu. Walaupun tanpa akun, Bapak Ibu bisa bisa mendapatkan data informasi di Sign Direct. Tetapi kalau kita mau download itu berbayar. Tapi tidak masalah, kita hanya membutuhkan sebuah abstrak saja. Yang lain tidak kita butuhkan. Hanya sekedar informasi tambahan untuk ChatGPT menarasikan seperti apa. Ya. Nah ini kalau Bapak Ibu tidak punya akun Scopus, maka Bapak Ibu eh, bisa melihat pada alur yang di bawah ini. Nah semuanya akan menghasilkan sebuah project proposal yang bisa eh, kita edit kembali. Nah editingnya ini kita bisa lakukan di ChatGPT lagi dengan menggunakan akun yang berbayar ya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak menggunakan akun yang uh, tidak yang gratis itu maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan editing. Nah, di sini editing ini dengan menggunakan Canvas, Canvas di ChatGPT ya, Canvas sedikit. Nah, kemudian Bapak Ibu selanjutnya setelah kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya akun ChatGPT ya ini bisa dilewatin atau dilakukan dengan cara mungkin manual ya manual atau kalimat-kalimatnya tidak sesuai itu Bapak Ibu bisa edit atau Bapak Ibu ingin menambahkan referensi yang lain dari sumber yang lain misalkan satu kalimat yang dihasilkan oleh ChatGPT ini seharusnya ada referensinya ya. Maka Bapak Ibu bisa lakukan itu mencari data kemudian kasih referensinya kalau referensinya misalkan ternyata hanya 10 mungkin Bapak Ibu ingin menambahkan jadi 15, itu bisa dilakukan secara manual. Kalau tidak punya akun Scopus. Kalau Bapak Ibu punya akun Scopus, bisa dicari itu gampang. Nah ya, jadi Bapak Ibu bisa lanjutkan dengan proses editing, kemudian ditambahkan dengan proses referensi. Referensi Bapak Ibu bisa menggunakan Mendeley dan Zotero. Nah, referensi ini Bapak Ibu bisa apa namanya? Menggunakan dua aplikasi ini, Zotero atau Mendeley, kemudian eh, dengan stylenya Harvard. Nah, ya, stylenya Harvard. Kemudian setelah itu menjadi sebuah proposal yang siap dikirimkan. Nah, coba lihat panduan nih Bapak Ibu. Nah, di dalam panduan, eh, sini saya permisi. Di dalam panduan Bapak Ibu dari bab 1 sampai dengan pustaka, ya, dari bab 1 sampai dengan pustaka itu hanya 10 halaman.
Ya. Kemudian berkas ini diupload, diberi nama nama ketua PKM-nya. Kemudian hurufnya adalah Times New Roman 12, nomor halaman pengguna huruf Times New Roman ukuran 12 juga. Kemudian paragraf dengan jarak spasi 1,15. Kemudian rata kiri, rata kanan. Ukuran kertas A4, satu kolom, margin kiri 4, margin kanan kanan atas dan margin bawah 3 cm. Dan ini harus Bapak Ibu ikuti. Nah, sistematikanya adalah ini. Nah, ini perlu yang namanya proses edit yang tadi saya bilang tadi, proses editing. Ya, tabel pendahuluan. Nah, ini isi pendahuluan. Silakan nanti Bapak Ibu baca sendiri isi pendahuluan seperti apa. Sebenarnya isi panduan pendahuluan dan tinjauan pustaka ini Bapak Ibu bisa buatkan promnya. Misalkan promnya Bapak Ibu buatkan, nanti isi dari pendahuluan itu sesuai dengan yang kita harapkan. Ya kan? Tinjauan pustaka. Nah, kemudian metodologi penelitian ini bisa dibuat. Karena ini eksak ya. Mungkin risetnya banyak dilakukan dengan apa namanya eh, laboratorium di laboratorium. Nah, besok insya Allah yang riset yang sosial humaniora yang dengan menggunakan teknik wawancara, kemudian dan lain sebagainya, wawancara, kemudian FGD dan lain sebagainya. Nah, ini untuk yang mungkin yang kedokteran, yang penelitiannya menggunakan hewan atau manusia, dan di sini wajib mengusulkan persetujuan kode etik ya, penggunaan hewan dari komite etik yang berwenang. Mungkin di BRIN seperti itu, di BRIN bisa diajukan di BRIN. Ya, nah ini yang kita lakukan. Dan kemudian dananya tadi, anggaran dananya itu adalah 6 juta ya, itu. Jadi totalnya 6 juta, kemudian 6 sampai 8 juta. Nah, ini dana internal pendamping, ini dana pendamping dari perguruan tinggi itu adalah 2 juta. Jadi Bapak Ibu buat 6 sampai 8 juta itu adalah total ya. Nah, kemudian dana pendamping itu dari internal ya adalah 2 juta. Hmm. Jadi dana dari kementerian itu 6 sampai 8 juta, maaf. Jadi totalnya 10 juta. Ditambah dengan sponsor bisa bisa dengan sampai dengan 11 juta. Nah, tetapi 2 juta ini bukan dana yang sifatnya diberikan kepada mahasiswa, tetapi 2 juta ini bisa in kind. Misalkan 2 juta ini dalam hal penggunaan laboratorium seperti itu ya. Tapi bukan dalam bentuk sewa. Misalkan bisa diuangkan ya. Misalnya diuangkan misalnya eh, menggunakan apa namanya 2 juta itu misalkan penggunaan laboratorium misalkan. Laboratorium misalkan di situ ada elemen dan sebagainya itu bisa diambil dari dana yang 2 juta itu ya. Kemudian lagi biaya publikasi. Nah, ini rekomendasi pengalokasian dana itu bisa baca ya. Kemudian di sini biaya sewa atau jasa penggunaan perangkat lunak untuk mendukung pengujian produk. Nah, itu bisa misalkan biaya sewa atau jasa. Nah, itu mungkin dari eh, dari dana perguruan tinggi itu bisa dipakai dari situ. Jadi biaya sewa atau jasa untuk analisa misalkan di lab kita itu punya analisa A misalkan. Nah, itu bisa dimasukkan ke situ. Diambil dari mana? Karena nanti di dalam formatnya itu ada misalnya sumbernya dari biaya perguruan tinggi atau biaya kementerian. Kemudian biaya publikasi, sewa laboratorium, ya. Kemudian yang tidak diperkenankan ini sewa komputer, laptop dan lain sebagainya ya. Honor, konsumsi, hadiah dan lain sebagainya itu kemudian tidak dianggarkan. Pembelian alat bahan lebih dari 1 juta per item itu tidak diizinkan. Nah, ini silakan Bapak Ibu baca. Nah, kemudian di dalam proposal itu di sini kan ada
habis pakai kan, bisa dari Belmawa. Sumbernya dari mana? Misalkan membeli bahan kimia A, ini berarti sumbernya Belmawa, harganya sekian. Kemudian menggunakan apa namanya, sewa laboratorium atau menggunakan AAS, ya. Nah, analisa ini menggunakan AS bisa pakai instansi atau perguruan tinggi misalkan, ya perguruan tinggi misalkan 500.000 sehingga nanti totalnya jadi 2, 2 juta. Itu bisa dibuat seperti itu. Nah, seperti ini formatnya Bapak Ibu. Baik, untuk kegiatan ini, jadwal kegiatan ini 3 sampai 4 bulan, ya. Ya, itu seperti itu. Oke, ini tadi dari panduannya. Jadi mohon baca panduannya. Sekarang bagaimana kita membuat proposal ya Bapak Ibu. Sekarang saya buka ChatGPT saya. Sampai sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu, saya persilakan sebelum saya lanjutkan untuk eh, menggunakan ChatGPT itu seperti apa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Silakan nanti bertanya Bapak Ibu supaya kita lebih interaktif. Baik. Nah, untuk Bu Maisaya Rosida, untuk semester berapa silakan baca di buku panduan ya. Buku panduan itu lengkap terkait dengan anggota dan lain sebagainya. Tapi yang dianjurkan, misalkan kita mau neliti, misalkan mahasiswa itu neliti tentang tentang pertanian itu, maka pembimbingnya itu tidak bisa dari orang teknik gitu. Dia akan mencari dosen yang dari pertanian. Itu nggak apa-apa. Mahasiswa teknik, tapi mencari dosen yang pertanian itu bagus. Dan kemudian misalkan mahasiswa teknik itu meneliti menggunakan kimia misalkan, tetapi dia hasil penelitiannya digunakan untuk pertanian, maka dicarilah satu mahasiswa itu berasal dari pertanian. Jadi bisa lintas lintas prodi maupun lintas fakultas. Nah, yang dianjurkan adalah lintas prodi atau lintas fakultas untuk mahasiswanya, sehingga kolaborasinya dapat berjalan dengan bagus. Baik, Bapak Ibu, eh, kita coba praktekkan ya, membuat apa, eh, membuat proposal, ya, membuat proposal. Nah, tadi sesuai dengan tahapan, kalau kita lihat di slide ini, tahapannya adalah ide penelitian. Kita meneliti tentang idenya seperti penelitian seperti apa. Nah, ini saya praktekkan. Maaf, ini saya menggunakan bidang ilmu saya ya. Nah, ya, tentu saja prompt sudah saya siapkan. Nanti saya coba share promptnya dulu ya Bapak Ibu, ya biar Bapak Ibu bisa mempraktekannya di rumah gitu kan. Ya, nah, ini saya prompt untuk draft proposal PKM RI. Nah, prompt ini yang penting Bapak Ibu. Buat prompt ini yang penting. Saya coba share ke Bapak Ibu dulu. Ini saya tutup dulu. Saya saya share di kolom chat ya. Saya share di kolom chat. Nanti silakan Bapak Ibu download ya di kolom chat. Nah, itu sudah di kolom chat, saya sudah share ya. Kemudian saya buka lagi masih proses ya, belum selesai ya. Nah, prom ini Bapak Ibu, nah ini yang prom ini harus kita prom yang eh, nah apa namanya yang harus bagus ya. Nah, kenapa nggak bisa ya? Terus saya buka. Oke. Apakah di dalam kolom chat sudah saya share
ini Bapak Ibu ya, from PKM ya, PKM yang riset, riset. Itu saya sudah share. Silakan di-download. Nah, ini adalah prom ini saya bangun prom awal, yaitu ini adalah kita memberikan informasi kepada apa? Kepada ChatGPT untuk dia belajar. Nah, ini kan penting untuk dia belajar untuk supaya dia bisa fokus ke dalam tulisan kita. Ini ya. Nah, ini kita harus berikan informasi kepada ChatGPT tadi. Saya bilang, dia seorang profesor, tapi kita maupun dari Science Direct. Ya. Nah, nanti kita bisa praktekkan kedua-duanya itu. Nanti bagaimana mendapatkan sumber informasi sebab jadi kemudian kalau Scopus Bapak Ibu nggak, saya yakin kalau yang berbayar, kalau yang tidak berbayar nggak bisa. Jadi Bapak Ibu bisa cari yang desain direct saja, nanti bisa praktek desain direct. Nah ini ya, jadi dulu ya saya coba kok lama ya. Nah ini ya, jadi judulnya adalah ini. Maaf, salah saya. Saya kopikan ini ya Bapak Ibu di dalam prompt tadi. Judulnya ini, judul atau tema ya. Hmm. Tapi ini eh, perlu kita masukkan abstraknya. Jadi kan pelajari kumpul abstrak terlampir ya, yang kita uploadkan. Nah, ini kita cari Bapak Ibu, kita akan proses pencariannya ya. Misalkan Scopus, kemudian saya cari lagi Science. Science ini nggak perlu yang, kalau Bapak Ibu nggak punya Scopus, maka saya coba coba cari di Science ya. Oke, di sini saya coba Structure. Itu website ini sama, saya kopikan. Nah, di sini Bapak Ibu, karena kita ini kan ada 503 resultnya ya. Nah, ini kan banyak, banyak referensinya 503. Tentu saja kita harus batasi, harus terkini ya. Terkininya itu dari 2000 misalkan, terus
Maaf, ini salah. Terkininya itu dari 2006, kemudian 2005, 2004, ya. Dua ribu sembilan belas. Nah, ini kita dapat ya, kita jaring ya, kita jaring sebanyak 398 ya kan data ya, data referensi. Nah, ini kan banyak sekali ini kan. Dan ini Bapak Ibu bisa lihat penelitian yang tentang survive dengan menggunakan kotoran hewan, kotoran ayam. Jadi kita lihat peningkatannya, Bapak. 23, kemudian naik di 38, naik ke 54, naik ke 64, naik ke 69. Dan kemudian tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan ya. 57, 53. Tapi ini tahun 2006 sudah 40 orang yang melakukan penelitian tentang itu. Ya, tentang kotoran ayam. Kemudian lagi, ini kita lihat nih, peningkatannya signifikan ya. 2019 jadi 38, naik terus jadi 57, jadi 69. Kemudian turun lagi ya, turun terus. Nah, ini tapi di sini sudah 40 di tahun 2002. Itu signifikan. Nah, Bapak Ibu di sini kita pilih lagi. Tentu saja kita tidak mau abstrak yang kita ambil bersumber dari riset artikel, dari review artikel, tapi kita harus cari yang riset ya, yang riset artikel. Klik riset artikel. Nah, sekarang jadi 203 kalau kita ambil yang riset riset artikel saja. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa pilih lagi yang bisa open access atau yang open arsip. Jadi kalau Bapak Ibu pilih yang open arsip, kita dapatnya 67 artikel. Ya, yang open access, tapi kita ya yang akses tertutup juga nggak masalah gitu kan. Kita ambil semua. Oke, sudah selesai. Ini kita ambil. Kemudian kita mau ambil semua ya sebanyak kalau ya misalnya begini ya. Di sini 203 ini kalau misalkan kebanyakan ya nggak apa-apa yang klik open access arsip juga. Nah, Bapak Ibu bisa klik semuanya ini klik. Nah, di sini download 25 artikel. Kenapa 25 artikel? Karena di bawahnya sampai dengan 25 Bapak Ibu. Kalau mau lanjutin lagi ini, nah ini kita bisa tunjukkan dia mencapai 100.
Hilang suaranya Pak Eko. Mohon maaf ini internetnya terputus. Saya lanjutin lagi ya. Saya coba share lagi screen saya. Saya lanjutkan lagi tadi terputusnya sampai dengan ini ya, Scopus. Dari saya direct, saya ulangi yang dari saya direct. Nah, saya direct tadi ini saya refresh lagi. Terus. Nah, saya direct ini ada 67 tadi Bapak Ibu ya. Saya coba yang 100 ya. Ini 100 enggak munculnya. Oke, 100 ini. Nah, kemudian kita harus download Bapak Ibu. Download, ekspor, pakai data export citation to text. Ya, ini sudah. Ini dari saya direct. Kemudian dari Scopus juga bisa. Ini ada 23. 23. Tentu saja ini sangat minim ya, maksud saya sangat minim sekali 23. 23 artikel ini. Jadi, tapi kalau Bapak Ibu eh, ditulis lagi tanpa ini apa Pak? Saya rasa sama 23 artikel. Nah, ini perlu Bapak Ibu modifikasi lagi mungkin dari digabungkan dengan artikel-artikel yang sumber dari lain. Seperti misalkan survive dari urin, kemudian survive dari anaerobic eh, waste gitu. Nah, itu mungkin lebih banyak lagi ya. Jadi ini 23 ini sangat minim. Jadi, nah, kalau saya dapat dari sumbernya dari Sign Direct, ternyata saya dapatnya banyak 67 ya. Nah, ini data ini kita masukkan ke dalam ChatGPT ya. Nah, ini dari ChatGPT. Kemudian dari ChatGPT ini kita transfer ke pencarian kita tadi. Ini yang baru ya. Ini. Nah, ini kita lihat di dalam ChatGPT ini, Bapak Ibu, kita menghasilkan menggunakan file yang apa TXT ya. Di sini lihat ada efek pirolisis ini kan. Nah, kemudian di sini ada abstrak. Bapak Ibu dapatkan abstrak. Ini abstraknya, ya kan? Kemudian lagi ada abstrak yang lain. Ini abstrak yang lagi. Ini ya. Nah, ini judulnya ada evaluation. Ini sebagai informasi kepada robot yang kita bangun tadi, sistem yang kita bangun tadi, agar dia belajar, ya, agar dia belajar cara menjawab. Menjawabnya ini ada informasinya, gitu. Nah, itu ya kita perlu masukkan. Nah, ini saya kirim lagi ke eh, ChatGPT. Saya transfer ke ChatGPT. Ini saya masukkan ya. Pelajari kumpulan abstrak. Nah, kemudian eh, untuk
untuk dia proses berpikir, Bapak Ibu bisa di sini macam-macam Bapak Ibu. Di bagian atas ini, di bagian thinking ini ada auto. Jadi kalau bagian auto ini dia tidak lama berpikir langsung jawab gitu. Tapi hasilnya nanti kurang bagus. Kemudian ini ada yang instan, ya, instan dia menjawab, ya. Kemudian ya lumayan bagus lah daripada auto tadi. Nah, kemudian ada thinking. Thinking ini dia berpikirnya lama, ibaratkan dia membaca dulu, kemudian baru dia jawab, ya kan? Nah, tentu saja kita harus menggunakan thinking, proses thinking yang 5.4. Kemudian di thinking ini macam-macam Bapak Ibu. Ada yang extended thinking, ada yang standar. Ya, kalau yang extended, maka dia akan menghasilkan akan belajar lebih lama. Kalau yang standar, dia akan cepat. Belajar cepat kemudian jawab. Nah, itu beda ya. Kalau yang belajar serius nanti hasilnya bagus. Belajar dengan singkat hasilnya lain gitu. Nah, tentu saja kita pakai yang extended. Extended thinking karena kita suruh robot ini belajar tentang dokumen yang kita lampirkan, tentang fokus pada tema riset kita ini. Nah, buat ringkasan 500 kata. Nah, kemudian pelajari topik ini dengan baik dan kemudian nanti dia dia bisa kita bilang, oh siap, saya sudah siap memberi jawaban yang lain. Nah, ini suruh belajar dulu Bapak Ibu. Kita suruh belajar dulu ceritanya. Nih. Nah, ini prosesnya agak lama dia belajar karena dia butuh eh, apa namanya? Belajar dengan sungguh-sungguh gitu Bapak Ibu. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Mudah-mudahan langkah-langkahnya itu penting Bapak Ibu. Ada yang suatu saat kita pindahkan ke extended thinking-nya tadi atau ke thinking yang standar atau yang instan. Nanti kita bisa variasikan seperti itu. Nah, ini dia bilang siap ya. Ya, siap. Artinya dia sudah belajar dan kemudian dia siap untuk digunakan. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi ke thinking yang 53 ya. Saya perintahkan dia nulisnya di New Canvas. Kenapa saya New Canvas? Karena saya bisa lakukan proses editing. Kalau Bapak Ibu tidak punya ChatGPT yang tidak berbayar, maka Bapak yang dihasilkan adalah menggunakan chat atau ya chat. Jadi di yang tempat yang biasa. Nah, di sini adalah mengembangkan outline Bapak Ibu. Tadi saya bilang di sini kita bangun sebuah outline. Nah, outline-nya. Ya. Dan kita copy saja, copy paste. Masuk di sini. Kita kopikan ya. Nah, di sini kita pilih instan. Instan yang 4.3. Dan di sini tidak tidak kita masukkan dokumen dokumen ya. Dan di sini kita perintahkan dia untuk membaca bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 dan sebagainya. Di sini sampai dengan biaya penelitian. Kemudian di dalam bab-bab tersebut itu bisa diberikan ringkasan. Nah, untuk setiap bab dan subbab yang ada. Nah, itu kita beri perintahkan. Nah, ini panjangnya maksimum itu 600 kata. Bolehlah kita buat misalkan 1000 kata misalnya. Nggak apa-apa 1000 kata. Ya, nanti ini ditulis di dalam outline untuk yang di outline-nya. Nah, ini coba kita klik.
Nah, saya lanjut Bapak Ibu ya. Nah, di sini akan dapatlah sebuah outline ya yang 1.000 kata tadi saya bilang. Nah, ini Bapak Ibu sudah jadi sebuah outline. Outline proposal PKM Riset Esa. Judulnya ini. Nah, ini tadi saya judulnya singkat, temanya singkat, tapi dia judul sementara ini. Ya, nanti kita buat judul yang lengkap seperti apa nanti ada di prompt berikutnya. Optimasi proses presipitasi struk pipe dari filtrasi kotoran ayam sebagai pupuk lepas lambat melalui variasi pH rasio non. Ini semua bersumber dari informasi dari Sain Direct tadi, Bapak. Ya kan? Nah, ini latar belakangnya sudah disampaikan. Jadi hanya singkat. Rumusan masalah sudah dijelaskan. Tujuan, manfaat, luaran yang dihasilkan ini. Publikasi atau diseminasi hasil penelitian, artikel ilmiah dan sebagainya, prototype, tinjauan pustaka ini sudah sangat ya, metodologi penelitian, waktu, bahan, kemudian variabel, rencana percobaan dan sebagainya, teknik pengumpulan data, biaya, tidak semua. Jadi singkat gitu ya. Nah, sekarang kita copy, kita copy saja di sini, copy, kemudian saya pindahkan ke Word. Nah, sekarang sudah ada 4 halaman Bapak Ibu dari bab 1 sampai dengan, tapi ini halamannya tadi ya belum 1,15 ya, Time New Roman dan sebagainya. Nggak apa-apa itu nantilah itu kita atur kemudian. Ini ya ada latar belakang, rumusan masalah dan sebagainya sudah dibuatkan ya, sudah dibuatkan semua. Nah nanti tinggal kita kembangkan outline ini menggunakan ChatGPT yang lain, prompt ChatGPT yang lain. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya adalah prompt berikutnya, pencarian literatur. Karena di dalam ini kita butuh pencarian literatur untuk menjadi sumber informasi, dia ingin membuat bab 1 seperti apa, bab 2 seperti apa, untuk mengembangkan bab tadi ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, di dalam kanvas, ini kan kanvas namanya. Bentar, ini kan kanvas Bapak Ibu. Kanvas ini sebenarnya Bapak Ibu bisa edit. Ini kan baru 1.000 kata. Di kanvas ini bisa jadi 2.000 kata maksimal. Ya, nah ini bisa Bapak Ibu edit. Editnya tinggal klik sini nanti diedit. Tapi sini tidak bisa dilakukan karena ini buatnya sistemnya outline ya, di website kita ini. Nah sekarang Bapak Ibu kita masuk ke dalam prompt berikutnya yaitu mencari literatur. Modelnya instant thinking 5.3. Nah ini ya, saya kopikan saja. Saya kopikan respon in. Nah, ini boleh lah. Kalau Bapak Ibu ada tulisan eh, membuat jurnal. Nah, tapi ini yang saya bilang, respon in English itu penting. Kenapa saya buatnya respon in English? Karena nanti di site nanti itu kalau kita tuliskan dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, maka referensinya nanti banyak dari bahasa Indonesia. Tapi kalau kita masukkan responnya in English, maka eh, jurnal yang kita dapatkan tadi eh, bersumber dari data-data dari apa namanya jurnal yang internasional. Nah ini adalah kita minta responnya dalam bahasa Inggris. Nah ini
masukkan judul penelitian. Nah, judul penelitiannya kita masukkan tadi, judul penelitiannya adalah ini. Atau tema penelitiannya adalah. Nah, tema tadi ya, tema tadi masuk di sini. Saya masukkan yang di atas tadi. Nah, ini proses judul. Tuh. Tahu kalau Bapak Ibu tidak aneh, gunakan yang hasil ini juga boleh. Ya, ini juga boleh. Silakan. Oke, ini misalkan ini ya. Misalkan saya ambil yang ini. Judul sementara ini. Ini kan lebih spesifik daripada yang di atas tadi. Coba kita gunakan ini. Tuh. Maka nanti hasilnya adalah ini target literatur yang mau kita cari. Nah, tetapi Bapak Ibu, di sini ada poin penting. Nah, poin pentingnya apa di sini? Di sini ada bab satu pendahuluan, ada 4 pertanyaan. Ini saya buat 4. Nanti dia ada 4 pertanyaan. Kemudian tinjauan pustaka ada 4. Kemudian metodologi penelitian ada 3. Nah, jadi di dalam pendahuluan itu untuk mencari sumber pustakanya itu ada 4 pertanyaan. Untuk tinjauan pustaka ada 4 juga. Metodologi ada 3. Gitu ya. Maka di sini kita dapatlah. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini. Ya kan? Pertanyaan ini digunakan untuk mencari sumber pustaka. Ini penting ya sumber pustakanya. Nah, jadi ini ada misalkan yang pertama tentang dampak lingkungan ya, tentang eh, kotoran ayam. Apa dampaknya? Nah, itu pasti ada di bab 1, introduction. Biasanya di paragraf pertama. Nah, ini kan semuanya ChatGPT yang ngatur pola pikirnya, Bapak Ibu. Kita hanya mengatur bagaimana dia menjawab. Kemudian selanjutnya pada pencarian berikutnya adalah menggunakan site, Bapak Ibu. Nah, di sini saya tidak menggunakan Scopus, cukup di site saja karena Bapak Ibu kan nggak punya akun Scopus, nanti kebingungan. Nah, di sini ada akun site. Nah, di sini site ini ada sumber informasi untuk di ChatGPT. Nah, saya buka site. Ini site. Nah, site AI ini adalah punya saya ya. Kebetulan punya saya berbayar. Tapi kalau Bapak Ibu yang gratis ya, nah Bapak coba digunakan. Di sini pada bagian mengaturnya Bapak Ibu. Di bagian roda bergerigi ini sebelah sebelah kanan pojok di dalam pencarian ini, diklik saja. Di sini ada stylenya Bapak Ibu. Style untuk citasi. Karena kita pakai Harvard, ya sudah, sini ganti Harvard kalau ada Harvard. Harvard. Ini modelnya, ini kita pakai Cloud Optus 4.5. Ini macam-macam Bapak Ibu. Ada menggunakan ChatGPT Nano, artinya dia punya kecepatan yang cepat, intelijensinya yang sedang-sedang saja, menggunakan Cloud 4.5 Haiku, speednya cepat, intelijensinya biasa saja. Nah, saya menggunakan speednya yang lambat, tapi intelijensinya cepat, intelijensinya bagus gitu ya. Nah, saya gunakan yang ini. Kemudian respon dalam dia menjawab, saya pilih yang short saja. Kemudian di sini dashboard, di sini saya tutup saja. Kalau Bapak Ibu punya akun Scopus, nanti saya ajarkan bagaimana memasukkan di dalam dashboard. Kemudian consulted evidence, ini jumlah publikasi di dalam konsul 25 bisa kita naikkan misalkan, oh nggak mau saya 25, 30 saja. Jadi 30 referensi nanti dia bisa bersumber dari setiap pencarian yang kita lakukan, dia ada 30 referensi yang bisa dia serap.
dari sumber di luar, ya. Kemudian spesifik evidence-nya kita pakai research paper saja. Di sini ada paten, tapi kita nggak usah paten, research paper. Oke ya. Kemudian reference ini yang kita cari jurnal yang citasinya paling banyak, ya. Jadi yang tidak punya citasi nanti nggak masuk. Ini citasinya banyak, ini citasinya banyak. Saya yakin kalau citasinya banyak, jurnal itu bereputasi gitu aja. Ini referensinya yearnya tadi kita bisa atur mulai 2019 sampai tahun 2026, ya kan? Artinya apa namanya dari 7 tahun terakhir, boleh nggak 2016? Boleh, silakan. Nah, kemudian ini publication type-nya macam-macam Bapak Ibu. Ada buku, ada review. Kebetulan saya pilih yang artikel saja, ya. Yang lainnya nggak usah. Jadi cukup yang riset, yang artikel. Kemudian reference type-nya nggak perlu kita ini biarkan di situ. Kemudian dia output type-nya kita gunakan yang chat. Jadi jangan yang tabel, yang chat saja. Apply. Nah, ini sudah masih direkam apa enggak ya? Karena saya putus lagi. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita masukkan yang pertanyaan riset tadi, pertanyaan riset untuk mencari. Nah, kita cari yang dua-dua saja. Jadi kita masukkan dua-dua. Oke, masukkan dua-dua sini. Dua pertanyaan, dua pertanyaan. Boleh nggak satu? Boleh. Dua-dua ini biar cepat. Masukkan, ini tadi adalah 1.1, artinya introduction ini. Ini 1.1 ini untuk introduction. Ya, kita cari. Kemudian saya masukkan lagi yang 2.2. Yang pertanyaan berikutnya, maaf. Pertanyaan berikutnya saya masukkan. Nah, di sini Bapak Ibu, dia akan menjawab. Tuh. Ini masih proses. Ini Harpad ya, pakai yang Harpad. Coba saya nggak tahu Harpad tuh pakai angka satu-satu ya. Ini nanti saya cek dulu. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, ada yang 14 yang terverifikasi, ada yang 5 yang di reject. Ini banyak 7 yang di reject gitu. 9 di rejectnya tidak sesuai, 11 yang di rejectnya. Jadi yang kita ambil dari apa namanya dari luar itu, nah itu semuanya di reject, banyak di rejectnya. Ini ya, nah kita dapatlah ini, Bapak. Kemudian kita masukkan lagi sini. Sini. Nah, kemudian lanjut lagi yang kedua, pertanyaan kedua. Nah, ini pertanyaan yang berikutnya, Bapak Ibu, sampai peserta berikutnya. Nah, ini semua kemudian kita lakukan proses misalnya. Nah, berikutnya ini kita lihat di di slide saya, di slide. Ya, ya. Nah, yang kedua ini adalah kita masukkan ke dalam prompt ChatGPT ya, prompt ChatGPT ya. Nah, ini AI yang kita dapatkan ini sudah. Nah, pertanyaannya sekarang
Kita lihat Bapak Ibu di sini, apakah sumber pustakanya itu tepat atau tidak. Kita lihat Bapak. Ini si Siciliano 2020 ini. Kita cek. Nah, ini kita lihat Siciliano ini. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu bisa cek ini jurnal ini bereputasi atau tidak. Ini kita Bapak Ibu bisa cek ya. Bisa cek semua apakah dia bereputasi atau tidak. Di sini adalah ini nama jurnal jurnal sustainability. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini jurnal sustainability itu seperti apa. Hmm. Dia dipublish oleh MDPGI ya, sudah mempunyai publikasi 101.254. Itu ya. Ini ininya Bapak Ibu. Ini ranknya, ini persentilenya gitu kan. Nah, ini bisa dilihat semua. Berarti jurnal ini jurnal yang bagus gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke prompt yang lain. Sudah kita cari, masuk ini. Dan di sini kita perintahkan dia untuk menulis bab satu pendahuluan. Ya, kita menggunakan instant thinking. Ya, instant thinking. Jadi dia berpikir yang cepat. Nah, ini saya kopikan saja di sini. Kopikan sini, masuk. Masuk sini. Copy paste. Sini perintah membuat bab satu ya Bapak. Nah, kemudian di bab satu tadi kita minta di bab terakhir dinerasikan satu sampai 2 tema sesuai dengan kebutuhan yang menjadi acuan ya dalam memicu ide kreatif dari 10 tema PKM. Ini perlu kita sampaikan di dalam introduction agar riset kita ini berfokus pada yang 10 ini tadi. 10 riset. Karena di dalam panduan proposal itu ada 10 riset tadi yang perlu kita cantumkan agar proposal kita sesuai dengan tema riset. Ini Bapak Ibu ada di bagian pendahuluan. Ini. Nah, PKM RI ini merupakan PKM tematik yang diharapkan memicu merealisasi yang 10 tema PKM. Nah, 10 tema PKM itu ini. Iya, 10 tema PKM. Nah, ini kita munculkan di narasi, introduction, pendahuluan. Nah, ini perlu kita sampaikan. Di dalam ini sudah saya munculkan di sini. Tapi dia suruh pilih, ya kan? Tema risetnya adalah ini. Nah, kemudian ada pernyataan literatur, ini diberikan pengguna. Nah, diberikan pengguna ini bersumber dari site tadi. Nah, ini site-nya tadi saya ambil semua datanya dari satu-satu. Saya kopikan ke kemudian sini masuk lagi. Ini ya. Kemudian di sini oke. Nah, di sini Bapak Ibu perlu masukkan ya, masukkan tujuan penelitian ya akan diberikan oleh pengguna. Tujuan penelitiannya seperti apa, ya kan? Kemudian tujuan khususnya seperti apa, manfaat penelitiannya itu. Sebenarnya di dalam outline tadi itu sudah diberikan. Seperti sini tadi sudah diberikan tujuannya apa gitu kan. Ini kan tujuannya. Nah, boleh Bapak Ibu ambil saja semuanya di sini ya.
ambil semuanya di sini tidak masalah. Tujuan penelitiannya, cuman baca dulu, benar nggak tujuan penelitiannya itu ini. Nah, ini boleh kita ganti, menentukan pengaruh pH, kemudian menentukan rasio, menganalisa karakteristik. Nah, ini boleh boleh kita ambil, boleh tidak berdasarkan eh, tujuan penelitian kita. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu tujuan penelitiannya, oke saya ambil ini ya, ambil aja ini copy semua, masukkan ke dalam ChatGPT. Tujuan eh, tujuan tujuan manfaat tujuan penelitian. Nah, ini kok ganti saja. Nah, jadi masukkan itu tujuan. Kemudian manfaat, ada nggak manfaat? Ya, manfaat. Ini manfaat penelitian. Ini manfaat penelitian masukkan. Kemudian keutamaan penelitian jika ada ya, kontribusi nah, dan sebagainya, artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah nanti mau sampai di mana? Itu kan. Nah, itu yang kita informasi-informasi tambahan itu yang kita perlu masukkan ke dalam ChatGPT. Nah, kemudian kalau kita mau masukkan ke dalam outline tadi, boleh saja outline ini sebenarnya bisa kita kopikan ya, kopikan eh, ke dalam ChatGPT tadi. Oke, sekarang kita langsung saja kita eh, ini di sini Bapak Ibu ada lagi poin penting, tulis dalam bahasa Indonesia mau 1.000 kata, boleh 1.000 kata atau nggak usah banyak-banyak lah, misalkan 750 karena ini cuma bab satu, gitu kan? Nah, boleh misalkan 750 kata. Ini boleh di setting seperti itu. Kita coba create. Nah, ini Bapak Ibu ya, oh, kalimat yang bersumber dari ChatGPT tadi. Nanti masih proses. Nah, di sini di dalam ChatGPT atau Canvas yang sudah dihasilkan oleh ChatGPT ini ada sumber pustakanya. Sumber pustakanya tadi ada Kutlar 2024, kemudian Musapi 2024 selain itu kan. Kemudian ada Siciliano 2020, 2021. Dan ini jurnal-jurnal yang bereputasi semua, gitu kan. Dan kemudian jurnal-jurnal ya tidak diragukan lagi. Ini sudah belum selesai prosesnya. Nah, sudah selesai. Nah, ini ya. Nah, ini yang kita dapatkan. Tinggal misalkan di copy. Copy, kemudian pindahkan ke bagian sini. Saya tutup ini. Ini dua ini. Ini. Oh, ini saya. Nah, ini ya, bab satu. Sudah dapat kita bab satunya, pendahuluan. Nah, kemudian ada Siciliano 2020, Reja 2024, dan sebagainya. Sudah selesai. Oke ya. Ini berbagai penelitian telah menunjukkan keberhasilan situ mana tujuannya ya. Nah, misalnya penelitian ini bertujuan, nah ini boleh saja. Yo. Ya, penelitian ini
memberikan manfaat mungkin di supaya asesor itu mudah mencarinya. Kemudian ini juga. Tuh. Nah, kemudian secara tematik, penelitian ini selaras dengan tema kemandirian pangan, energi, air, serta kelestarian lingkungan bencana. Nah, di sini ada kalimatnya pengembang pupuk pipe ini dari limbah kotoran ayam dapat mendukung sistem pertanian yang lebih berkelanjutan melalui pemanfaatan kembali nutrien yang sebelumnya terbuang sebagai limbah. Selain itu, pemulihan nutrien dari limbah peternakan juga berkontribusi dalam mengurangi pencemaran lingkungan. Kan secara berkelanjutan. Gitu. Nah, ini sudah 4 halaman ya Bapak Ibu kita dapatkan. Jumlah katanya kita cek, bisa kita cek. Jumlah katanya sebanyak 1098. Tadi kita buat 1000 ya, Mas. Mas Lutfi. Tidak apa-apa. Ini sudah 6 halaman. Sudah sampai dengan 4 halaman. 3 ini malah. 3. Ini bisa nggak kita persempit? Bisa Bapak Ibu. Kita bisa, di sini kita bisa bisa edit sebenarnya. Edit nanti. Edit nanti bisa kita persempit. Nanti kita lihat dulu berapa jumlah halaman yang bisa kita dapatkan. Oke, selanjutnya untuk yang tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini kita cari lagi Bapak Ibu dengan menggunakan site tadi. Tinjauan pustaka kita cek dengan site. Pertanyaan literaturnya kita cek, kita lihat lagi. Pertanyaan literatur untuk bab 2. Ini. Nah, pertanyaan literatur ini kalau bab 2 ini, kalau 4 ini terlalu singkat maksud saya. Kalau Bapak Ibu pengen ini bisa jadikan 6 pertanyaan atau 8 pertanyaan supaya referensinya lebih banyak yang didapat. Ini kemudian masuk sini. 2.1. Ini 2.1 nih. Kemudian masukkan lagi pertanyaan literatur 2.2. Jadi kalau untuk referensi untuk yang literatur review ini atau tinjauan pustaka ini makin banyak makin bagus loh. Untuk mendapatkan pertanyaan bisa karena ini 4 ya 4 mungkin untuk pelatihan cukuplah. Kalau untuk yang Bapak Ibu mencari sendiri bisa saja sampai dengan 6, 8 pertanyaan itu. Oke, ini 2.1. Kemudian nanti masuk di pertanyaan berikutnya. Sambil mencari, ini saya jawab dulu pertanyaan kayak ada satu. Oh, gitu. Ini pertanyaan Pak apa namanya Pak Sunardi ya. Penggunaan AI itu diatur dalam pedoman dalam panduan yang dikeluarkan. Ya ini Pak, jadi yang tidak boleh itu adalah kalau kita tidak ada referensi atau ada referensi tapi tidak eh, referensinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya di dalam ChatGPT itu bisa saja mohon eh, buat apa namanya tambahkan citasinya. Nah, sumber pustakanya itu datang dari luar. Tapi ini kan kita masukkan informasi dari bermacam-macam AI ya, dari sumber site AI. Site AI ini adalah setiap dia menulis itu ada referensi-referensinya, bisa dipertanggungjawabkan. Itu bisa saja diperkenankan kalau kita buatnya seperti ini, seperti yang kita buatkan ini. Jadi AI itu bisa saja untuk membantu ya, untuk membantu proses berpikir. Tetapi dari output yang dikeluarkan oleh ChatGPT tadi itu perlu dibaca kembali, ya. Dibaca kembali kebenarannya, gitu.
Nah, dibaca kembali kebenarannya, itu Bapak Ibu bisa lihat di sini, di dalam di dalam site AI ini kita lihat sini, Mas Safi. Di mana kalimat ini diambil, ya, chicken manure di gas contain sufficient konsentrasi ini ya. Ini adalah kita lihat di sini. Ini sumbernya, ya kan? Nah, ini sumber pustakanya, kalimatnya itu diambil dari situ. Nah, the recent find demonstrate that initial ammonia concentration variation did not significant impact. Nah, itu adalah apa sumber kalimatnya itu datang dari sisi. Kemudian kalau seandainya kita data perlu tambahan eh, sumber sitasinya, itu bisa kita ambil dari data Scopus, gitu. Nah, ini valid, Bob. Jadi kalimat-kalimat ini, riset ini, kalimat ini sama dengan Bapak Ibu menulis. Oh, saya tambahkan kalimat ini. Tapi kalimat yang kita buat itu support dari citasinya mana? Sumber pustakanya mana? Nah, kalau kita tidak masukkan dari sumber site ini, site AI ini, maka ChatGPT membuatnya dengan citasi yang sembarangan datanya, bahkan tidak valid. Maka kita butuh narasi yang ada di site ini untuk mengenerate tulisan agar menjadi lebih bagus, lebih valid. Dan maka dari itu kita butuhkan yang site yang satu ini. Oke, saya selanjutnya yang 2.2 ya, apa 2.2 sudah ya? Oh belum, 2.2 belum. 2.2. Nah, sekarang kita masukkan lagi eh, prompt berikutnya. Prompt berikutnya adalah untuk yang membuat tulisan pendahuluan, tinjauan pustaka. Ya, tinjauan pustaka. Nah, kalau Bapak Ibu yang ingin membuat apa disertasi misalkan, yang ingin membuat disertasi eh, supaya tulisannya berkembang banyak gitu, ide-idenya banyak, maka untuk tinjauan pustaka Bapak Ibu bisa membuat apa mengembangkan tulisan itu per subheading. Misalkan subheading ini misalkan dari prompt ini kita bisa untuk subheading. Misalkan tuliskan subheading di sini tuliskan. Ini kan saya tuliskannya per bab, satu bab langsung jadi ini. Misalnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang lagi di S3, ini bisa tuliskan subheading 2.1. Nah, jadi nanti tulisan di subheading 2.1 judulnya apa? Nanti kita bisa kembangkan dalam tulisan, misalkan sampai dengan 1.000 kata. Nah, itu bisa dibuat subheading. Ini saya buatnya per bab. Jadi kalau Bapak Ibu yang lagi S3, from ini bisa digunakan. Ya, digunakan untuk membuat disertasi. Nah, sekarang di sini ada eh, dalam menulis apa yang dihasilkan di bab 2 ini digunakan pernyataan literatur sebagai basis. Kemudian kutip literatur dan pertahankan integritas setiap citasinya. Literatur harus mempertahankan semua yang sudah ada di dalam dokumen. Nah, ini perlu kita buatkan. Nah, kemudian di sini outline tinjauan pustaka. Ini akan diberikan oleh pengguna. Dan ini contohnya adalah yang kuning ini nanti kita bisa di delete.
Nah, di sini outline-nya seperti apa? Outline-nya, saya buka lagi di sini. Outline dari, oh sudah ada di sini ya. Outline dari eh ini. Ini saya kopikan semua outline-nya. Outline-nya saya kopikan semua. Di sini outline-nya. Ini ya outline saya hapus. Sampai sini saya hapus. Nah, ini diberikan oleh pengguna. Nanti Bapak Ibu isi berdasarkan outline yang dari hasil dari generate dari AI tadi. Kemudian di sini ada pernyataan literatur yang bersumber dari site 2.1, mulai 2.1. Jadi masuk ke sini. Ya, 2.2. Oke, sudah selesai. Ini kita cek lagi apa yang kurang. Ini tidak pendahuluannya hapus. Ini mau tulis berapa ribu kata? Misalkan 1.500 kata. Ya kan? Kemudian lagi ini sudah selesai. Baru kita ini tinjauan pustaka. Nah, ini ya Bapak. Nanti kita tinggal copy. Nah, kemudian setelah ini lagi proses, kita lihat lagi prompt berikutnya. Nah, prompt berikutnya tadi kita lihat di sini adalah eh, berikutnya langsung berikutnya langsung masuk ke dalam bab satu bab 3 sama bab 4. Nah, bab 3 ini diperlukan metodologi penelitian. Tidak bisa kita kembangkan dengan menggunakan ChatGPT, ya metodologi penelitian. Jadi Bapak Ibu yang bisa meng-create sendiri, tapi ada promnya sudah. Tinggal Bapak Ibu masukkan di posisi yang misalkan eh, untuk metodologi penelitian langkah-langkahnya dibuat sederhana saja. Nanti kan bisa di-generate, nanti baru Bapak Ibu baca kembali. Nah, ini hasilnya kita cek. Ini ya, Bapak Ibu. Nah, ini tinjauan pustaka, ya, tinjauan pustaka. Ini 2.2 konsep, 2.3 ini masih proses. Nah, masih proses. Ini Atau lama. di formal. Silakan kalau Bapak Ibu yang ada yang ingin bertanya, ini selagi masih menunggu proses eh, dia mengenerate tulisan. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Oke, ini sudah selesai. Oh, belum selesai. Nah, kalau dia ini berubah jadi ada tanda panah, baru selesai. Ini kayaknya belum. Jadi, kemudian kita copy satu-satu dulu. Dua, titik satu. Kemudian 2.2.
Kemudian 2.3. 2.4. Jadi sudah selesai, Bapak Ibu pindahkan semua. Nah, kemudian dilanjutkan dengan metodologi penelitian. Nah, di dalam metodologi penelitian ini saya sudah siapkan promnya. Ini metodologi penelitian. Nah, di sini tuliskan bab 3 metodologi penelitian sampai 1000 sampai 1200 kata. Ya. Kemudian ada gambar. Nanti sediakan gambar. Gambar Bapak itu disampaikan. Kemudian ada informasi etik. Apakah penelitian ini melibatkan manusia? Jadi mungkin penelitian ini tidak melibatkan manusia. Tapi kalau Bapak Ibu melibatkan manusia, maka Bapak Ibu harus sediakan kode anunya, etiknya. Ini statement literatur diberikan oleh statement literatur. Ya, digunakan oleh. Nah, langkah-langkah penelitiannya ini ya disampaikan. Nah, statement literatur. Oke, ini saya copy semua. Saya kopikan semua. Bab 3. Nah, langkah-langkah penelitiannya nanti dimasukkan di dalam ChatGPT ya. Ini juga langkah-langkah penelitian yang saya buatkan seperti ini. Ya, langkah-langkah penelitiannya nanti saya masukkan di situ. Ini, oke, 1000 sampai 1200 kata. Oh, bah. Ini yang kita ganti desain penelitian. Bentar, maaf. Nah, ini detail outline metodologi penelitian akan diberikan oleh pengguna. Nah, ini eh, outline-nya kita ambil dari sini. Ini ya. Masukkan ke outline sini. Ya. Outline masukkan situ. Kemudian etik. Penelitian ini tidak melibatkan manusia. Kemudian daftar gambar. Ini gambarnya. Bapak Ibu sampaikan gambarnya yang di dalam apa namanya? Di dalam proposal itu apa saja. Nah, skema alat penelitian. Skema alat penelitian Bapak Ibu siapkan. Skemanya seperti apa? Gambar skema penelitian ini. Gambar alat penelitiannya. Ini saya masukkan. Masukkan sini. Ini. Itu skemanya. Kemudian saya masukkan lagi ini alur. Bukan alur ini. Nah, ini alur penelitian. Saya masukkan. Kemudian alur penelitian, kemudian ada lagi enggak kita masukkan, tambahkan lagi situ. Kita lihat sini, yang mana yang mau saya masukkan. Proses. Nah, di sini daftar gambar,
Nah, ini sini. Gambar skema alat penelitian proses anaerobik. Tidak perlu saya masukkan, saya buat khusus. Kolom aerasi. Nah, kolom aerasi. Gimana tadi ya? Nih, kolom aerasi. Skema alat kolom aerasi, diagram oleh penelitian. Kemudian, gambar. Ses. Ini kita masukkan semua. Ini bisa saja di sini ada tampilan. Nama filenya apa nih? Nama file dari skema alat absorpsi. Skema alat absorpsi, nama filenya apa? Nama filenya saya masukkan kolom kolom generasi, alur, alur proses, ini, alur proses, nama filenya, kemudian skema alur, nama, ya. Sudah kita isi semua, baru kita running. Nah, selanjutnya baru masuk ke terakhir, yaitu menulis biaya dan jadwal. Ya, ini Bapak Ibu jadi sudah dituliskan, tapi di sini ada yang hal-hal yang
tidak perlu kita masukkan misalnya tempat penelitian ini di Laboratorium Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Palembang pada salah satu perguruan tinggi. Nah, ini dihilangkan karena tidak sesuai. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 5 bulan yang mencakup ini bla 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 sampai kemudian penelitian ini tidak melibatkan manusia maupun nah ini disampaikan. Boleh disampaikan, boleh tidak. Yang penelitian ini melibatkan ini bisa disampaikan. Kemudian bahan dan alat ini perlu kita edit karena apa namanya ada yang ini yang perlu kita revisi misalkan eh, itu peternak ayamnya dari mana, kemudian bahan-bahan kimianya apa saja, ya itu yang perlu kita lihat lebih detail. Kemudian peralatan, ya, nah peralatannya yang tadi misalnya kolom aerasi, crystallizer seperti apa, nah itu perlu kita edit. Nah yang kita harus edit yang harus kita edit ini adalah yang di bagian penelitian karena kadang tidak sesuai. Nah, kemudian di sini ada gambar, misalnya gambar dua alur. Nah, masukkan saja di sini alur. Alurnya seperti apa, dimasukkan di situ. Kemudian 3.5 ada gambar tiga. Nah, masukkan aja di situ gambar tiga. Ya. Nah, kemudian, nah itu segera kalau ini harus diperbaiki karena kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini Bapak Ibu tinggal masukkan di bagian Word-nya tadi, dipindahkan. Kemudian saya lanjutkan ke jadwal. Ini ada jadwal nggak? Muncul sini jadwal. Oh, bukan. Eh, tema- Pembiayaan sekarang. Masuk bagian pembiayaan. Nah, di sini ada studi literatur, proposal, karakteristik. Ini kita lihat lagi di outline kita. Di bagian outline kita cek. Di outline kita cek. Sini. Tahapan kegiatan meliputi disajikan oleh pengguna. Nah, ini tahapan ini disajikan oleh pengguna. Jadi ada studi literatur, pengambilan data, kemudian dan lain sebagainya. Ini diberikan oleh pengguna. Jadi kita harus tuliskan. Kemudian baru kita ini kok padahal sudah ini. Ini kayaknya error. Sepertinya error. 4. Nah, untuk pembiayaan dan jadwal ini perlu kita edit lagi ya. Ini hasil generate dari AI-nya nanti Bapak Ibu segera diperbaiki. Nah, kalau sudah selesai ini semua, kita harus edit kembali ya. Apakah terutama pada bab 3 sama bab 4 itu perlu kita edit. Nah, ini adalah peran dari kita sendiri karena kalau kita mengharapkan dari ChatGPT itu tidak bisa. Tetapi kalau Bapak Ibu berikan informasi yang sedetail-detailnya untuk di bab 3 itu dan bab 4 insya Allah bisa kita. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah referensi ya, referensi. Nah, referensi ini Bapak Ibu bisa menggunakan eh, set AI kembali. Di set AI ini, kemudian Bapak Ibu cari yang reference, kemudian ekspor, ya. Ekspor, RIS, ekspor RIS.
Ini sudah sporis. Kemudian dia Zotero. Zoteronya apa? Jadi pindahkan ke Zotero, ya nanti Zotero itu akan membuka pada lamanya Zotero. Boleh pakai site yang lain, misalkan pakai Mainly itu juga boleh. Tapi Mainly ini Bapak Ibu masukkan satu persatu. Kalau Zotero ini bisa kita masukkan di sini semua. Import. Nah ini tadi Bapak Ibu ya, ya. Yang tadi itu ini bagian ini. Ada nggak ini? Atau ulang? Satu 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 chicken manor. Satu, satu, satu. Kok nggak masuk ya? Oh ini 1.1 chicken manor ini ya, satu 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 satu. Hmm. Nah ini ini mainly-nya. Jadi kemudian saya klik di sini, kemudian Ctrl A. Oke, kopikan, kopikan, create bibliografi from item. Create bibliografi, copy to clipboard. Stylenya Harvard. Stylenya kok nggak ada? Copy saja. Kemudian masuk sini. Nah, ini daftar pustakanya ya, Bapak Ibu. Daftar pustakanya sudah tersedia. Nih, daftar pustaka sudah tersedia dengan literatur terkini ya, 2020 sampai dengan 2026. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita lihat ini untuk yang komponen biaya, ini jadwal, ini rencana pembiayaan ini totalnya 7 juta sekian, jadwal kegiatan. Nah, ini jadwal kegiatan ya. Nah, sudah semuanya dibuatkan sampai bulan kelima. Nah, ini tinggal Bapak Ibu pindahkan ke bagian tadi ya. Nah, ini sudah dibuatkan. Nah, sekarang kalau kita mengedit di Canvas, ya, ada hal-hal yang tidak perlu. Ini gampang aja nih, Bapak Ibu. Di sini bagian sini, eh, bagian yang saya praktekkan yang di sini. Nih, oke, kita tinggal edit. Kemudian di sini, nah, jadi penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknik Kimia. Nanti dengan Universitas Muhammadiyah. Kemudian ada lagi misalnya pemilihan laboratorium tersebut kan ini nggak penting di Universitas Muhammadiyah Palembang. Kemudian ini dihapus, namanya hapus saja. Karena nggak penting dihapus, bisa nggak dihapus ya? Dihapus, oh nggak bisa dihapus. Ini
Ya, terpaksa editnya pakai dihapus ya. Ah, pada laporan tersebut berdasarkan, nah ini dia. Kalau Bapak Ibu nggak mau ya dihapus saja. Cukup di sini aja. Ya. Kemudian ini hapus. Kemudian bahan. Nah, bahan ini Bapak Ibu edit, boleh edit. Misalnya satu, ini dua, ini tiga, ini dan seterusnya bisa diedit. Nah, bisa dihapus ini. Telur ayam tuh. Sudah, kemudian kalau ada yang perlu diedit, diedit lagi Bapak Ibu ya. Kalau biasanya bahan dan alat ini supaya bisa hemat, misalkan nggak perlu kita kalimat yang kalimat seperti ini ya. Nah, ini nggak perlu. Satu, ini dua, ini tiga, ini dan seterusnya. Kemudian NaOH dan sebagainya. Kemudian, nah di sini nanti tinggal Bapak Ibu pada waktu pindahnya ke Word, pindah ke Word. Oke, ini kita pindahkan ke Word saja. Oke, cukup kita edit, copy dan pindahkan ke sini. Kita pindahkan semua di situ ya. Kemudian ada gambar, gambar satu-satu. Tinggal masukkan. Gambar satu-satu ada skema RSI. Ini skema. Kita kecilkan. Kemudian kita format. Kemudian gambar dua, alur. Kemudian tiga. Nah, gambar tiga di mana posisi gambar tiga? Ini gambar tiga. Oke. Nah, sudah. Nah, ini ada 16 halaman. Ya, ini perlu kita edit Bapak Ibu. Tapi ini kan belum kita, ini kita copy blok semua. Kemudian ubah ke Time New Roman 12, ya. Kemudian paragrafnya multiply 1,1. Jadi di sini bisa Bapak Ibu eh, perbaiki kembali atau kalimatnya masih bukan kalimat tapi terlalu apa namanya. Kemudian lagi diatur posisi 4 3 3 3 itu perlu diatur lagi. Nah ini ya, nah ini selesai saya pikir untuk untuk apa namanya pelatihan kita hari ini. Kalau ada yang pertanyaan saya persilakan Bapak Ibu. Saya coba jawab tadi. Nah iya, jadi Pak Sunadi benar kalau em, mengisi rak ya
kita harus sinkronkan. Tapi ini kan kita generate dulu. Nah, itu. Tapi kalau Bapak Ibu punya data yang sudah jadi RAP-nya itu tinggal masukkan kepada ChatGPT, nanti bisa di. Tapi bab satu, bab 2, bab 3 kan cukup membantu untuk kita menarasikan. Nah, terkadang kalau kita ingin mendeskripsikan sesuatu itu kan butuh waktu yang panjang gitu ya. Sulit kita tidak ada waktu. Dan ini kan sudah ada kalimat-kalimat yang bisa membantu kita dalam membuat proposal. Ini sudah jadi 13 halaman. Nanti kita bisa perkecil kembali. Kemudian baru kita submit. Dan ini saya rasa itu, Bapak Ibu, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan sebelum saya tutup. Saya coba simpan dulu. Jadi kalau dengan prom yang saya buat ini 2 jam sudah dapat draft kita, ya, dapat draft untuk membuat apa? Membuat ini saya jadi outline draft proposal PKM. Ya dapat draftnya, tinggal nanti perbaiki kembali, baru kita upload. Sampai sini ada yang mau bertanya, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya ya. Besok insya Allah kita adakan lagi uh, latihan berikutnya untuk yang jurnal untuk yang sosial humaniora. Yang terpenting Bapak Ibu. Seperti itu.